rame banget tagar boikot Trans 7, hujatan, kecaman, dan demo. Sedangkan saat banyaknya kasus-kasus yang terjadi seperti pelecehan, pencabulan santri-santrinya di Ponpes, mereka diam dan mereka senyap. Bahkan kadernya sendiri pun terjerat kasus korupsi dana haji, tetapi mereka diam, mereka tutup mata, bahkan mereka tidak heboh. Giliran tradisi atau kebiasaan mereka dikritik sampai segini hebohnya. Bilang kalau itu melecehkan kiai lah. Lalu bagaimana dengan santri-santri yang banyak dilecehkan oleh oknum-oknum di Ponpes? Kenapa diam? Kenapa tidak heboh? Kenapa tidak diboikot? Kenapa tidak didemo? Di sini gue hanya menyampaikan apa adanya fakta yang terjadi. Padahal ada hal-hal yang harusnya bisa dievaluasi, dibenahi, daripada anti kritik. Trans 7-nya diboikot bukan pesantrennya yang dibenerin. Kritik selalu dianggap mengganggu bukan perbaikan. Harusnya ini jadi renungan bagi orang yang berpikir. Padahal yang disampaikan media Trans 7 itu juga fakta kok. Kenapa harus berjalan sambil jongkok di hadapan manusia? Nanti dibungkus dengan kalimat adab lebih tinggi dari ilmu. Padahal ilmu juga penting untuk melaksanakan adab dengan benar. Padahal orang yang jelas berilmu harusnya paham memperlakukan seseorang seharusnya. Bukan malah bangga ketika ada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Baik orang itu murid atau ilmunya masih rendah. Sekali lagi, beragamalah tapi jangan bodoh. Tetap gunakan akal dan logika kita. Dan kalau informasi yang disampaikan itu nggak benar, ya nggak usah baper, marah, sakit hati, koreksi kalau benar. Kan memang di videonya ada kiai yang nerima amplop, dan yang memberi amplop malah nunduk-nunduk. Semua orang yang melihat akan beranggapan itu pesantren yang feodal, meskipun nggak semua ya. Saat ini memang pesantren diambang ketidakpercayaan publik. Banyak kasus-kasus yang ada di pesantren yang kadang ditutup-tutupi. Kasus pelecehan yang dilakukan kiai, kasus dana haji yang dikorupsi, eksploitasi tenaga santri seperti yang kemarin viral. Dan memang banyak santri yang jadi tenaga kerja gratis. Dan belum lagi eksploitasi psikologi yang dibungkus pendidikan akhlak. Kiai yang nikahi santri dengan alasan barokah. Kenapa kalian gak speak up dan marah pada oknum yang banyak seperti itu? Kenapa justru marah ketika media memberitakan dan mulai menyoroti? Gak usah pakai kalimat, kami orang Islam. Sementara yang terlihat di video itu, sama sekali bukan ajaran Islam. Ajaran berjalan jongkok atas nama adab itu adalah ajaran dari orang-orang musyrik yang punya kasta zaman dulunya. Jadi stop mengatasnamakan Islam. Wahai monyet-monyet yang anti terhadap pelajaran pesantren, pondok pesantren, kiai, ulama, ustadz yang memimpin pesantren, kalian jangan banyak bacot ya. Kami seluruh pesantren yang ada di Indonesia akan bersatu mencari kalian sampai ke lubang semut pun kalian akan kami cari. Monyet-monyet yang anti dengan pesantren, kalau kalian beragama non-muslim, kalian jangan mencampurin ajaran Islam, nanti bisa jadi salah. Ya, kalau kalian yang anti ini beragama Islam, kalian itu munafik, pengkhianat. Ya, belajar lagi kan agama, nggak tahu agama kalian. Tahu kalian? Jadi kami semua akan berkumpul menghajar kalian semua. Tahu? Itu yang merunduk-runduk itu, tunduk, jumpa sama kiai, itu adalah adat, ya, adat dan adat Islam. Kami nggak perlu kali sebetulnya menghormati ulama dan kiai, tapi kami hanya mengamalkan ajaran Nabi kami. Tahu kalian? Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, najis? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Nabi kami pernah mengatakan yang artinya, barang siapa kita lebih bagus ya belajar di majelis ulama kiai walaupun nggak pegang buku, nggak pegang pena, itu lebih bagus daripada membebaskan 1000 budak. Kemudian kita melihat wajah orang alim, kiai, ulama itu lebih bagus daripada kita bersedekah 1000 ekor kuda perang fisabilillah. Dan kita mengucapkan salam kepada kiai, ulama, orang berilmu, itu lebih bagus daripada sholat sunat 1000 tahun. Ya, kami siap berjuang, siap berperang melawan orang-orang yang anti terhadap pesantren, baik muslim ataupun non muslim. Siap berjuang, siap bela kebenaran, siap bela agama, siap bela negara, siap berperang, siap mati,
Ini termasuk ganggu sih. Ini ganggu sih. Saya gereja bos. Saya gereja ini lagi ibadah minggu. Jiro nih. Songnya ini dah. Mana suaramu ketika Kiai Lirboyo dihina Trans 7? Oke, saya akan menjawab sesuai pikiran saya sebagai tukang rujak yang selalu ceria. Saudara-saudaraku, saya tidak melihat yang dimana kata-kata penghinaan buat Kiai Lirboyo. Yang saya lihat, Trans 7 meliput berita tentang fenomenal yang ada di pondok. Jadi pertanyaan saya, wajar nggak sih fenomenal semacam itu dilakukan di pondok-pondok yang lagi viral ini? Saya tidak begitu paham karena saya bukan santri. Ya, cuma saya tidak senang dengan merendahkan manusia. Jadi saya tidak bela Trans 7 dan tidak memojokkan pondok yang lagi viral. Kalau memang ada kata-kata penghinaan, ya baru kita gas. Kalau memang nggak ada, ya kita terima fakta. Kalau memang ada semacam itu yang ditayangkan sama stasiun televisi Trans 7. Kalau nggak paham tentang pesantren, nggak usah ngomongin dunia pesantren. Sebelum republik ini berdiri, pondok-pondok pesantren sudah berdiri kokoh di negeri ini. Dan perjuangan kemerdekaan itu dimotori oleh pondok-pondok pesantren dengan kiai dan para santrinya. Oh, ini bulan mau peringatan Hari Santri Nasional. Kita dikasih hadiah pahit, dikasih tamparan yang Masya Allah, fitnah yang sangat keji. Kalau kalian memang selama ini tinggal di pondok, ngapain ikut campur urusan di luar pondok? Ya udah tetap aja di pondok. Kan mereka menganggap kamu kan di luar pondok, jadi nggak usah ikut campur. Ya kalau gitu kalian juga jangan ikut campur. Medsos ngejelekin kalian, jangan komplain. Itu kan di luar pondok, kalian bahkan nggak megang HP. Ya kan? Santren itu sepowerful itu dulu. Kalau nggak mondok nggak usah komen karena lu nggak ngerti. Betul, memang kami nggak ngerti. Makanya kami butuh penjelasan. Nilai-nilai apa yang diajarkan dalam adegan-adegan ini, dan masih banyak lainnya. Di konten gue sebelumnya, gue nggak pakai kata feodalisme loh, untuk menggambarkan perlakuan kayak gitu, demi menjaga agar tidak semakin memanasnya situasi ini. Gue coba pakai bahasa yang tetap ringan dan nggak frontal-frontal banget, meskipun gue aslinya sangat-sangat frontal ya. Tapi tetap aja tuh dibilang nggak boleh komen kalau nggak mondok. Dijelasin atuh kejadiannya itu kenapa, alasannya apa. Kalaupun memang nggak semua pondok seperti itu, ya dijelasin kenapa ada yang seperti itu. Dan kenapa juga ada pesantren yang nggak ada perlakuan kayak gitu loh. Kenapa yang itu berbeda? Apakah teman-teman yang saat ini sebagai pengurus pesantren mungkin bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat di luar sana jika seandainya masih ada oknum-oknum yang kayak begitu? Apakah kalau masih ada yang kayak begitu akan diedukasi apa gimana? Kenapa kalian nggak bisa dengan hati yang tenang, kepala dingin, nggak menghardik orang lain, terima aja kritik dari masyarakat yang sebenarnya bisa kok dikonversi jadi sebuah perbaikan. Tapi kan bang, itu udah tradisi kami, cara menghormati guru kami. Teman-teman, menghormati itu sangat diperbolehkan. Tapi seharusnya ketika kamu menghormati orang lain, tidak menjatuhkan harga diri kamu sebagai manusia. Trans TV mungkin salah dengan narasi dan gaya bahasanya yang berlebihan. Tapi tindakan di video itu juga berlebihan. Jadi ya keduanya harus benar-benar berefleksi diri atuh. Masyarakat itu kan bukan dalam rangka membenci kiai ataupun pesantren ya, enggak. Justru kalau teman-teman bisa membuat citra pesantren baik di sosial media dengan menampilkan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas positif dibanding adegan-adegan melempar jeruk, mungkin orang tua di luar sana yang sebelumnya nggak berminat atau nggak kepikiran naruh anaknya di pesantren, jadi berminat naruh anaknya di pesantren. Nah, jadi kan momen seperti ini bisa dijadikan turning point-nya buat pesantren-pesantren di luar sana. Nah, sekarang coba jelasin, jangan terus mengotak-kotakan orang, kalau kamu nggak mondok, nggak boleh komentar. Ada. Cabul lagi, capek banget gue nih. Bikin konten tentang pesantren dengan niat hati meluruskan perspektif masyarakat soal dunia pesantren. Tiba-tiba dapat kabar lagi ada pesantren yang cabul. Gak udah-udah nih. Gue tuh, akhirnya kan masyarakat jadi ragu lagi gitu. Ini gimana nih ya solusinya nih guys, kalau menurut kalian nih?
Itu orang yang mengatakan santri budak kiai. Benar, kami memang budak kiai, tapi bukan saya yang mengatakan ini. Dulu, lebih daripada 1000 tahun yang lalu, dalam kitab Ta'limul Muta'alim, karya Syekh Az-Zarnuji, Imam Sayyidina Ali berkomentar. Dan ini rata-rata orang yang mengatakan budak kiai itu, dia pasti tidak pernah nyantri. Ini saya bacakan ya, dengarkan baik-baik. Qala Ali yukarramallahu wajhahu. Wajah jadi maf'ul. Oh maf'ul enggak? Oh yang enggak pernah nyantri. Imam Sayyidina Ali mengatakan, Ana abdun, saya adalah budak. Ana abdun, ana mubtada, abdun khobar. Saya adalah budak. Khobar itu diartikan budak. Paham? Oh yang nggak pernah nyantri. Bagi siapa? Man 'allamani harfan wahidan. Bagi orang yang telah mengajariku satu huruf saja dalam memahami ilmu agama ini. Insya'a ba'a. Terserah dia apakah dia mau menjualku. Wa insya'a a'taqo. Atau terserah dia mau memerdekakanku. Wa insya'a istaroko. Atau terserah dia mau menetapkanku sebagai budak. Kenapa Imam Sayyidina Ali mengatakan demikian? Karena ini bentuk takzim. Bentuk penghormatan kepada seorang kiai, kepada seorang guru yang telah menuntun kita mempelajari ilmu agama ini. Makanya lihat saja perbedaan antara takzimnya santri, ya sistem pendidikan pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang lain. Bandingkan. Ketika bertemu dengan gurunya, bandingkan cara salamnya saja. Mohon maaf, mahasiswa dengan santri ketika salam, mahasiswa salam sama dosen, sedangkan santri salam dengan kiai, bandingkan. Terlihat jelas perbedaannya. Dan itu yang dikatakan video apalah itu istilahnya ya. Jelas-jelas berbeda. Kenapa begitu? Karena ini bentuk takzim kepada ilmu, penghormatan kepada ilmu itu tersendiri. Kalian yang tidak nyantri, mana tahu konsep yang seperti ini, makanya nyantri. Kalau nggak pernah mondok, nggak usah komen-komen, nggak usah so tahu. Emang salah kalau misalkan santri-santri demo di Transmart? Nggak boleh? Iya. Hargain effort mereka nih, udah sampai Trans Studio Mall, demo, hargain. Sampai gedung DPRD juga. Kenapa emang nggak boleh? Emang kenapa kalau santri-santri nggak bolehin orang-orang masuk ke Trans Studio Mall? Emang kenapa? Hargain udah sampai kantor bupati, sampai bikin yel-yel lagi Trans 7. Kaget ya mereka berkata kasar? Iya. Kalian kira bakal soft spoken? Assalamualaikum. Enggak. Siapa yang ngajarin? Yang menarik dari boykot Trans 7 ini adalah stresan efeknya, yaitu upaya penyensoran atau pembatasan konten tapi malah viral. Gue tanya sama lu, seberapa banyak sih dari kita yang masih nonton TV? Gue aja nggak tahu ini acara expose uncensored tuh ada. Tiba-tiba ramai hashtag boykot Trans 7. Orang-orang mempertanyakan, emang Trans 7 kenapa? Jadinya nyari tahu, langsung tuh videonya diupload pulang sama banyak akun. Belum lagi kalau ada konten kreator yang bahas, jangkauannya makin besar, viewsnya ratusan ribu, jutaan, Terus direkomendasi pencariannya santri ngelap daun, santri ngesot, sekali diklik, wah udah, algoritma jalan. Gerakan hashtag boykot Trans 7 ini tuh sampai nyamperin kantor Trans 7-nya langsung loh. Terus pegawai Trans 7-nya sampai di PHK gitu, rezekinya diputus. Belum lagi ada tuh yang sholat jenazah Trans 7. Buset, ngajak debat sana-sini, dikit-dikit ngajinya kurang jauh. Kalau gak mondok gak usah komen. Sikap-sikap yang kayak tadi tuh ngebuat resistensi masyarakat terhadap pondok pesantren itu bertambah. Orang-orang yang mendukung Trans 7 jumlahnya makin banyak. Maksudnya kan bisa gitu loh disikapi dengan kepala dingin, terima semua kritiknya, bikin konten balasan yang edukatif dan santai. Kan enak gitu, apalagi jaringan dan kekuatan pondok pesantren tuh besar. Seorang YouTuber yang membenarkan perkataan dari Trans 7 itu ternyata langsung digeruduk oleh pihak pondok pesantren, bahkan dilaporkan ke polisi, bahkan disidang di rumahnya sendiri. Kenapa saat kedok kalian kebongkar, kedok dari beberapa pondok pesantren kebongkar, langsung geruduk orang lain, langsung melaporkan ke polisi? Itu kan memang fakta apa yang dikatakan oleh Trans 7. Kita tidak bisa membantah apa yang dikatakan Trans 7. Itu sudah kenyataan, itu sudah fakta. Jadi jangan nyeles, terima kebenaran. Jangan selalu mengelak, jangan selalu membenarkan diri sendiri. Apa yang dikatakan Trans 7 itu semuanya fakta. Dari kasusnya Stephen Yang, kesalahannya dia itu cuma satu. Harusnya orang yang seperti lu, ras pinggulan ini, itu cocoknya tinggal di PIK, kalau nggak di BSD. Kalaupun lu mau memaksakan tinggal di daerah Jawa sana, ya minimal Surabaya lah. Tapi itu pun, lu harus tinggal di perumahan yang elit. Karena kalau lu tinggal di perumahan yang elit, tingkat keamanan dan penjagaannya itu jauh lebih ketat. Supaya orang-orang kayak mereka, atau orang-orang yang lagi main TNI-TNI-an, itu nggak bisa masuk ke daerah sana. Atau mungkin lu pindah ke Kalimantan, atau ke Bali. Kalau nggak, kesini aja bang, ke Jawa Barat. Di sini insya Allah lebih aman daripada di sana. Mungkin lebih aman. Yang penting lu nggak mendirikan gereja aja di sini. Tapi semoga gue juga aman ya di sini. Tapi yang pasti lu udah harus lebih serius untuk memikirkan pindah rumah atau pindah alamat. Boykot Trans 7, boykot. Lu tau gak sih dana reses DPR naik sampai 700 juta? Ya tapi ini gue gak bisa sebagai santri, ini Trans 7. Bentar, by the way, kasus korupsi haji kemarin diapain tuh pelakunya? Lah gue gak tahu.
Udah kali diurus itu mah. Boykot Trans 7. Itu Transmart. Yang menyiarkan Trans 7, yang di demo Transmart. Kampung itu ngampung banget. Yang bikin gaduh Trans 7, yang di demo Transmart. Ini kayaknya bentar lagi Transjakarta nih jadi sasaran. Kalau tujuan datangnya ke KPAI buat demo, kayaknya mereka ke KAI nih. Mau ngapain lu demo komuter lain, mau ngapain? Ini saya sebagai ketua serigala terakhir yang masih hidup di dunia. Ilsin, gula mama lu, bener be. Jadi jangan menjelaskan pelangi, indahnya pelangi bagi mereka yang buta warna. Artinya kita sebagai santri atas kegaduhan ini, ayo pertontonkan nilai-nilai kebaikan di sosial media, posting yang baik, live streaming yang baik dengan cara yang baik. Jadi ilsin. Woi, ini salah tempat. Ini salah tempat. Yang ngegoreng itu Trans 7. Kenapa kalian geruduk-geruduk ke Transmart? Besok yang salah Indosiar, kalian nyerbu Indomaret apa gimana? Woi, salah tempat, woi. Bubar. Kalian salah tempat, ini lucu banget. Salah alamat, bukan ke kantor Trans 7, tapi ratusan santri malah demo Transmart di Jember. Ini menarik nih. Kita udah tahu lah ya, kasus Trans 7 yang bikin liputan tentang pondok pesantren. Ini viral banget dan bikin banyak santri sakit hati. Bahkan acaranya sampai dihentikan sama KPI. Makanya Trans 7 minta maaf. Dan Trans 7 juga langsung ngelakuin PHK ke pihak-pihak yang bikin acara tersebut. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Nah, berarti masalah udah kelar semua dong? Enggak juga, kita baca. Bukan ke Trans 7, para santri malah demo di Transmart dan Trans Studio Mall. Jadi pada demo buat boykot Trans 7, tapi demonya bukan ke Trans 7. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya Transmart, Trans Studio Mall sama Trans 7? Apakah sama-sama saudara Transformers? Bukan nih. Saya cek Tirto dan Suara. Pertama, kita harus tahu dulu tentang CT Corp. Ini adalah perusahaan punya Pak Khairul Tanjung. Isinya tuh kayak gini nih. Ada Transmedia yang isinya Trans TV, Trans 7, Detik, CNN dan sebagainya. Ada juga Trans Retail yang isinya Transmart, ada Trans Studio juga. Pokoknya semua di bawah satu kepala yang sama. Ownernya juga sama, Pak Khairul Tanjung. Tapi walaupun induknya sama, urusan operasional dan bisnis sehari-hari nggak ada hubungannya. Jadi ibaratnya kamu punya masalah sama orang, tapi kamu malah marah-marah ke adeknya. Bisa sih disampein, tapi kasihan adeknya, nggak salah apa-apa dan mau fokus kerja, jadi nggak bisa. Endingnya kayak gini nih. Di Rut Trans 7, ungkap Khairul Tanjung akan silaturahim ke Lirboyo untuk tayangan Expose Uncensored. Jadi kelihatannya, bapak dari seluruh Transmedia dan CT Corp bakal datang buat minta maaf secara langsung. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Aku tanya sama kalian yang nyegel-nyegel Transmart nih. Apa hak kalian dan apa kondisi yang membuat kalian merasa layak untuk melakukan itu? Apakah kalian adalah konsumen yang dirugikan, beli produk di situ terus keracunan gitu? Atau kalian adalah pegawai yang merasa dizolimi dalam tanda kutip? Atau kalian adalah supplier yang barangnya nggak kunjung dibayar? Atau apa? Mungkin kalian akan jawab, oh ini kan melukai marwah kami dan pesantren dan seterusnya. Bullshit lah. Kenapa aku bilang bullshit? Karena yang kalian segel itu bisnis. Bisnis itu hidup dalam sebuah ekosistem yang kompleks dan lebih besar. Paling gampang di situ ada supply chain. Ada orang-orang yang mengharapkan pembayaran di hari itu atas produk yang udah mereka kirimkan sebelumnya. Ada orang-orang yang besok itu pengen invoice-nya dibayar. Ya, habis ngirimin produk kemarin, terus kalau ternyata itu fresh product kemudian busuk dan invoice-nya ditelat dan seterusnya, gimana? Ada pegawai di situ, ada driver ojek online yang dia mengirimkan barang ke konsumen, delivery order dari Transmart ke konsumen, terus kalian segel dan seterusnya. Ada banyak kalau kalian mau pikir efek negatifnya. Oke lah, anggap saja menjadi satu grup, ya, berada dalam satu grup dengan anak usaha yang melakukan dosa itu adalah sebuah dosa juga. Anggaplah begitu. Ada satu poin minus, tapi tadi poin plusnya ada sangat banyak. Terus kalian menuntut mereka untuk ikut berkorban demi keinginan kalian gitu. Absurd banget mikirnya. Itu pertama. Kedua, perlu dipahami ada yang namanya corporate governance. Jangan lagi mikir mentang-mentang namanya itu sama-sama trans, mentang-mentang ada di dalam satu grup itu terus kemudian orang yang bertanggung jawab penuh itu sama. Ada satu CEO yang sama, enggak. Setiap perusahaan itu CEO-nya beda-beda. Bahkan dalam satu perusahaan itu setiap timnya bisa beda, lini produksinya bisa beda, tim redaksinya pun bisa beda. Dan kemarin KPI itu kan udah melakukan tindakan, udah ngambil tindakan atas konten yang ditayangkan oleh Trans 7 dalam satu acara itu, ya. Kemudian ada satu pimpinan redaksinya juga kalau nggak salah kan udah sowan ke pesantren. Apa yang kalian minta sekarang? Sampai nyegel-nyegel ini nih, bisnis yang nggak ada hubungannya. Apa coba? Ayo debat, jawab pakai video di stage, silahkan, biar seru gitu. Nggak main segel-segelan. Kalau kita debat kan sama-sama makin pintar.
Tapi barangkali kita memang terbiasa hidup dalam boycott culture. Kita nggak terbiasa untuk produce something, make something, and build something untuk mencapai tujuan kita, untuk mendapat apa yang kita inginkan. Untuk mendapatkan itu kita terbiasa melakukan boycott. Kita terbiasa untuk melemahkan atau bahkan meruntuhkan keunggulan orang lain karena kita tidak mampu membuat keunggulan dan tidak mampu bersaing. Awalnya aku tuh nggak ada niatan untuk mau ikut beropini dalam persoalan ini, tapi dengan melihat media sosial yang cukup keruh, adanya sikap saling serang antar sesama muslim yang berbeda pandangan dalam kasus ini, kemudian adanya sikap saling menjelek-jelekan di kolom komentar postingan terkait, akhirnya sebagai sesama muslim nih, aku kan merasa sedih dan ikut miris juga. Aku pengen memberikan pandanganku, sedikit pandangan aja mengenai kasus yang belakangan ini ramai diperbincangkan, yaitu kasus antara pondok dan juga pihak Trans 7. Dan sebelum aku melanjutkan, mohon banget buat teman-teman yang mendengarkan videoku ini atau melihat videoku ini, tolong dilihatnya tuh sampai habis biar nggak terjadi kesalahpahaman atas apa yang aku sampaikan nantinya. Oke, dan sebelumnya aku jujur merasa salut kepada pihak Trans 7 karena sudah meminta maaf dengan santun, dan juga kabar terakhir dari berita yang aku lihat, pihak Trans 7 sudah sowan ke pondok. Oke, langsung aja. Mungkin pihak Trans 7 itu memang kurang tepat dalam hal penayangan karena tidak memberikan penyensoran yang semestinya, sehingga wajah dan juga lokasi yang terekspos itu menimbulkan ketersinggungan oleh pihak pondok pesantren tertentu. Tapi hal tersebut kan memang sudah terlanjur terjadi ya, dan sebaiknya bagiku pihak pondok itu sejak awal bisa menjelaskan atau mengklarifikasi dengan cara santun, tidak ujuk-ujuk boykot. Kalau misal memang pernyataan yang digaungkan oleh Trans 7 itu dianggap salah, ya dibalas juga dengan cara klarifikasi bahwa narasi tersebut itu salah dengan alasan sebagai berikut. Yang benar tuh kayak gini. Jadi orang-orang tuh tahu kelirunya tuh di mana, benernya gimana, itu bisa paham. Tapi kan sayangnya sejak awal itu udah langsung boykot Trans 7. Langsung ada kutukan-kutukan yang menurutku itu tidak layak diucapkan oleh seorang muslim ya, walaupun aku nggak tahu siapa yang menggaungkan atau memiliki kata-kata yang kurang layak tersebut pertama kalinya. Karena gini loh, kalau misal sejak awal pihak pondok, pesantren manapun itu mampu memberikan klarifikasi dengan alasan-alasan yang lebih logis dan juga disertai bahasa dan juga adab yang santun, pasti itu kan jauh lebih bermartabat daripada langsung boykot dan juga kata-kata yang berupa kutukan. Dan aku tegesin sekali lagi bahwa di sini aku bukan untuk menilai pernyataan Trans 7 itu benar atau salah, pihak pondok itu benar atau salah, aku nggak akan memberikan penilaian tentang hal itu. Tapi di sini aku cuma pengen mengkritisi atas sikap yang diambil oleh keluarga besar pondok, alumnus pondok atas fenomena yang terjadi saat ini. Yang pertama, aku mau bahas tentang boykot Trans 7. Aku pengen jelasin kenapa boykot Trans 7 ini bukanlah langkah yang tepat dalam menghadapi persoalan ini. Alasannya tuh kayak gini. Aku analogikan dengan lebih sederhana. Misal, pihak pondok pesantren itu aku dan pihak Trans 7 itu adalah pihak lain. Ketika aku mendapatkan narasi buruk dari pihak lain yang kemudian aku merasa, oh itu nggak bener kok, ya aku kan punya hak dong buat mengklarifikasi, oh pernyataan yang kamu sampaikan itu nggak bener loh, yang benernya tuh kayak gini, terus alasan kamu menjelek-jelekan aku tuh apa? Pasti kamu punya alasan dong. Nah, alasan itu kemungkinan ada dua, memang sengaja untuk menjatuhkan, atau yang kedua, memang ada kesalahpahaman karena pihak tersebut tidak benar-benar mengenal kita. Nah, kalau misal adanya kesalahpahaman karena tidak benar-benar mengenal kita, ya kita kan masih punya hak untuk menjelaskan diri kita yang sebenarnya kan. Bukan ujuk-ujuk kita tuh memusuhin pihak yang memberikan narasi yang kita anggap salah. Ujuk-ujuk pihak tersebut kita boykot. Lah, kalau kayak gitu, orang lain kan menilai kita tuh jadi lebih buruk lagi kan. Seolah-olah kita tuh nggak bisa memberikan alasan logis atas apa yang pihak tersebut narasikan, seolah-olah kita tuh membangun tembok atau benteng yang tinggi dan tidak menerima kritik dari pihak manapun. Kalau kayak gitu, kan kita malah jadi lebih buruk kan di mata masyarakat, ya kan? Nah, itu yang terjadi kalau misal keluarga besar pondok, alumnus pondok langsung memilih untuk boykot, ya di mata masyarakat mereka hanya akan dianggap oleh orang-orang yang anti kritik. Kalau misal memang enggak, ya udah jelasin dengan baik-baik, dengan santun. Toh pondok pesantren itu adalah miniatur kehidupan Islami. Kenapa sih nggak mencontohkan sikap-sikap yang seharusnya itu
rahmatal lil alamin gitu loh. Aku nggak paham tentang agama banyak di luar kapasitasku ya itu. Tapi kan kalau misal kita menggunakan logika dan juga hati kita untuk menilai fenomena sosial itu kan masih bisa kan. Nggak harus semuanya itu tentang dalil. Kita masih bisa menggunakan akal dan juga hati kita untuk menilai sesuatu. Belum lagi kalimat seperti ini yang kemudian menyebar luas di media sosial dan juga di status-status WA. Kalimat seperti kau akan dihancurkan, tersiksa, terhina. Apa pantas diucapkan oleh seorang tokoh pondok? Kalimat yang berisi kutukan untuk pihak manapun itu tidak layak diucapkan, apalagi oleh seorang tokoh agama. Kemudian ada lagi turun ke jalan mendatangi kantor Trans 7. Bagiku itu hanyalah sebuah langkah yang akan memperkeruh keadaan. Ada lagi konten tentang sholat jenazah yang aku nggak tahu jenazahnya itu terbuat dari apa, tapi di situ ada kertas yang tertulis Trans 7 dan juga nama seorang perempuan yang mungkin itu adalah pengisi suara saat tayangan Trans 7 itu ditampilkan. Tapi apakah sikap tersebut itu mencontohkan akhlak yang bagus dari seorang muslim? Apakah tindakan tersebut itu justru tidak memperburuk citra alumni pondok di mata masyarakat? Kan hal kayak gitu harusnya dipikirin lebih jauh kan? Jamia Jausan Karangampel Indramayu mau melaksanakan sholat jenazah untuk Trans 7 dan Dwi Putri. Mudah-mudahan keduanya hancur. Amin. Allahu Akbar. Aku bisa memahami kok kalau semua tindakan itu adalah untuk membela kiai mereka, dan aku tidak menyalahkan tentang pembelaan. Membela seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita agungkan, seseorang yang mungkin berjasa bagi hidup kita, itu nggak salah sama sekali. Bahkan bagus membela orang yang udah berjasa gitu ya. Tapi masalahnya caranya membela itu kayak gimana dulu? Nggak semua cara itu benar, ada cara yang baik, ada cara yang buruk. Nah, kalau ini kan bawa nama Islam ya, kalau misal cara-caranya dilakukan dengan cara seperti itu, terus gimana citra Islam nggak semakin buruk di mata saudara kita yang berbeda keyakinan? Itu yang aku pikirin, kayak eman banget gitu loh. Kenapa sih kok banyak lulusan pondok itu yang bagiku mohon maaf pengambilan keputusannya itu kurang panjang, kurang dipikirin dengan matang gitu loh. Aku bilang kayak gini itu bukan berarti aku tuh anti pondok, aku anti kiai, aku pengen mencari kejelekan-kejelekannya pondok, itu enggak sama sekali. Karena aku sendiri tuh ngefans banget sama Gus Baha. Aku sering banget dengerin pengajiannya beliau lewat YouTube, karena itu membuka pemikiranku lebih luas lagi dan aku seneng banget. Tapi kalau kejadian seperti ini kemudian disikapi dengan cara yang bagiku kurang mencerminkan adab-adab yang seharusnya, itu sangat disayangkan banget. Karena yang kasihan tuh Islamnya gitu loh. Kalau kita kayak gini, paham kan, saling salah-salahan antar sesama muslim, kita terpecah, ada yang membela Trans 7, ada yang membela pondok, kayak gak bisa berkata-kata. Sebenarnya dari kejadian ini kita masih bisa mengambil pelajaran, terutama untuk keluarga besar pondok jika mau. Dengan adanya kejadian ini seharusnya itu sangat penting ya untuk refleksi diri sebagai santri, sebagai keluarga besar pondok. Karena ketika ada orang yang salah paham terhadap kita, ya baiknya kita jelaskan dengan santun, dengan adab, dengan alasan-alasan yang mungkin lebih logis, bukan ujuk-ujuk diboikot, ujuk-ujuk dimusuhin, terus juga dikutuk dengan kata-kata yang nggak seharusnya. Karena kasihan banget kalau citra kalian itu semakin buruk di mata masyarakat. Kasihan banget juga kalau citra Islam itu semakin buruk. Dan aku harap untuk teman-teman semuanya, termasuk aku, kita nggak gampang terprovokasi oleh sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang tokoh atau orang yang kita idolakan sekalipun. Bukan berarti menyepelekan ucapan mereka, tapi kita harus mencerna juga ucapan yang mereka lontarkan itu sebuah luapan emosi atau bimbingan yang baik. Karena kalau cuma luapan emosi ya jangan diikutin. Kalau bimbingan yang baik ya nggak apa-apa. Karena gini loh, kalau misal kita tuh udah kayak buta, udah mabuk sama seseorang tertentu, kita ikutin semua kata-katanya tanpa kita memikirkan lebih jauh, tanpa kita meresapi lebih dalam, ya nanti sikap kita itu bisa salah dalam menghadapi suatu hal. Ya, semoga hal ini bermanfaat, dan juga aku mohon maaf kalau misal ada kata-kata yang salah selama video tadi, ada kata-kata yang nggak berkenan di hati teman-teman, aku mohon maaf. Tapi
Aku nggak punya niat buruk dalam penyampaian video ini, hanya sebatas pandanganku sebagai sesama muslim aja yang sangat menyayangkan fenomena ini terjadi, kemudian sesama umat muslim terpecah belah pandangannya. Apalagi perang di media sosial, itu sangat disayangkan banget. Nah, jadi gini ceritanya. Aku punya teman itu, dia tinggal di pesantren sekitar 3 tahun. Dia cerita ke aku tuh, setiap dia pulang, kayak waktu hari libur, dia pulang pasti dia cerita. Ini sebenarnya, kenapa mereka demo? Karena mereka menutupi hal-hal yang sering terjadi di pondok pesantren. Maaf ya, saya memang bukan mau menjatuhkan, tapi memang ini kejadian atau memang real yang diceritakan oleh teman saya, karena dia tinggal langsung di pesantren dan dia mengalaminya. Nah, singkat cerita nih, dia itu di sana sekitar 3 tahun. Terus pengalaman pertama, dia tinggal di sana selama 6 bulan tuh baik-baik aja, santai aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang terjadi apapun di sana, semuanya berjalan sesuai dengan semestinya. Setelah dia baru mau 1 tahun lebih di pesantren itu, dia terus mengalami kejadian yang dimana dia cowok, dia dipaksa oleh kakak angkatannya itu untuk mengerti kan, sama kakak kelasnya sendiri. Kalau hal itu aku belum kayak, oh mungkin biasa saja. Nah, setelah 2 tahun lebih, barulah terjadi hal-hal yang menurut gue yang anjing, keji banget nih, anjing banget. Yang dimana syarat untuk dia bisa lulus itu, dia harus melayani guru yang kita tahu ya, pengajar atau para tua-tua di situ lah, para guru-guru di situ, untuk melayani mereka selama 2 minggu. Bayangkan, satu anak melayani sampai 9 guru dalam 2 minggu. Pas dia cerita begitu, saya langsung anjir. Tapi nggak salah sih kalau Trans 7 ngangkat ini tema atau ngangkat ini cerita, karena memang ini real, fakta. Apa yang terjadi di lapangan, apa yang sering terjadi di tempat-tempat yang dimana kita anggap suci, yang dimana kita anggap nggak akan terjadi hal-hal perzinahan, hal-hal yang buruk. Bahkan malah di tempat itu yang paling sering terjadi. Jadi kalian jangan menyalahkan Trans 7, dukung Trans 7. Karena mereka semua orang pada tahu, oh berarti di pesantren itu sering ada ini, oh di pesantren itu sering ada begini. Shalom, sahabat gereja YouTube yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa kembali berjumpa di channel ini. Tempat kita belajar melihat dunia dengan mata kasih, tapi juga dengan hikmat dan keberanian menegakkan kebenaran. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu fenomena yang, jujur, membuat banyak hati hancur. Kenyataan pahit tentang penyalahgunaan agama dan moralitas di balik tembok pesantren. Ya, ini bukan hal baru. Tapi tiap kali terbongkar, selalu membuat kita bertanya-tanya, di mana nurani mereka yang seharusnya menjadi teladan? Sudah berulang kali kita dengar berita, entah di televisi, media sosial, atau bahkan di depan mata kita sendiri, tentang oknum guru agama, ustaz, atau pemimpin pesantren yang menodai kepercayaan umat dengan menodai santrinya sendiri. Ironis, bukan? Tempat yang seharusnya mendidik akhlak, malah jadi ladang syahwat. Yang seharusnya mengajarkan kesucian, malah mengubur martabat anak-anak bangsa. Dan yang paling menyedihkan, banyak suara-suara besar yang diam. Para ulama, pemuka agama, bahkan ormas, sering kali bungkam. Mungkin karena pelakunya sesama, atau karena korbannya perempuan. Ya, mungkin karena dalam cara pandang mereka, perempuan hanyalah bidadari surga yang bisa dijadikan pelampiasan. Tapi mari kita berhenti sejenak. Apakah ini benar ajaran Tuhan? Atau hanya nafsu manusia yang dibungkus jubah kesucian? Kebodohan yang disucikan. Teman-teman, ada yang menarik di sini. Ketika seseorang mencoba mengkritik kebobrokan seperti ini, ia justru diserang balik. Dituduh, menghina agama, merusak ukhuwah, tidak beradab. Padahal kritik itu bukan kebencian. Kritik adalah bentuk kasih terhadap kebenaran. Orang yang cerdas dan berakal sehat, ketika dikritik, dia merenung. Tapi orang yang bodoh dan fanatik, ketika dikritik, dia mengamuk. Itulah yang terjadi dalam banyak kasus. Mereka marah, bukan karena kebenaran diserang, tapi karena kenyataannya terbongkar. Bukankah Yesus sendiri juga dikritik dan diuji oleh orang Farisi? Tapi ia menjawab dengan hikmat, bukan dengan kekerasan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 9 ayat 8, "Janganlah menegur seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Tetapi tegurlah orang bijak,
maka ia akan mengasihi engkau. Orang bijak mengasihi teguran, orang sombong membenci kebenaran. Inilah yang membedakan iman sejati dari fanatisme buta, antara adab dan akal. Di pesantren, sering kita dengar kata, tunduk itu adab. Betul, tunduk pada guru memang penting. Tapi bagaimana kalau tunduk itu dipakai untuk mematikan logika dan nurani? Anak muda dilarang berpikir kritis, dilarang bertanya, dilarang mempertanyakan kejanggalan ajaran. Lalu apa hasilnya? Setelah keluar dari pesantren, banyak yang justru kehilangan arah moral. Dari tunduk, jadi biadab. Yesus berkata dalam Yohanes ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iman sejati tidak mengekang akal, tetapi membebaskan hati untuk mengenal Tuhan dengan benar. Internet dan generasi Z, cahaya di tengah gelap. Sekarang, puji Tuhan, generasi muda mulai melek. Mereka punya internet, mereka belajar sejarah, mereka membaca tanpa filter. Mereka mulai sadar, tidak semua yang dibungkus agama itu suci. Ada politik, ada kekuasaan, bahkan ada bisnis syahwat di dalamnya. Banyak yang dulu buta, kini mulai melihat. Banyak yang dulu tunduk, kini mulai bertanya. Dan banyak yang dulu takut, kini mulai berani mencari kebenaran sejati, yang tidak bisa dibungkam oleh ancaman atau dalil. Ini era di mana terang mulai menembus kegelapan. Peringatan untuk kita semua. Namun teman-teman, jangan salah. Penyalahgunaan agama tidak hanya terjadi di luar sana. Kita pun, orang Kristen harus hati-hati. Jangan sampai kita juga jatuh pada kemunafikan yang sama. Kalau ada pelayan Tuhan yang hidupnya tidak sesuai dengan firman, kalau ada pendeta yang haus kuasa, atau jemaat yang cuma mau berkat tanpa pertobatan itu pun dosa. Yesus tidak butuh agama yang ramai di bibir, tapi kosong di hati. Ia butuh umat yang hidup dalam kasih, bukan kebencian. Dalam kebenaran, bukan kemunafikan. Kesimpulan dan refleksi. Sahabat gereja YouTube, mungkin hari ini kita belajar satu hal. Agama tanpa kasih hanyalah topeng. Iman tanpa kebenaran hanyalah kebohongan yang dibungkus doa. Mari kita doakan bangsa ini, agar Tuhan membuka mata semua orang, termasuk kita sendiri, untuk kembali kepada kebenaran sejati. Yesus Kristus, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau dunia ini gelap, biarlah kita menjadi terang kecil yang setia menyala. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu diberkati dengan tayangan ini, jangan lupa, tekan tombol subscribe, berikan like dan komentar di bawah, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang membuka mata terhadap kebenaran Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Hanya di Gereja YouTube, tempat kebenaran diberitakan tanpa takut, tapi dengan kasih. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih.
Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih, jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.